Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah bagus Gus. Alhamdulillah. Bang, kita sedikit, awak mau nanya bincang-bincang nih sama Abang Ya. tentang masalah tantangan dan peluang anak Melayu menghadapi tantangan zaman saat ini. Kira-kira menurut Abang apa masalah anak Melayu yang dihadapinya saat ini Bang? Kita kalau bicara masalah puak kita Melayu ini kan saya juga bagian dari Putra Melayu ya. Tantangan itu sifatnya global, berarti bukan hanya pada Putra Melayu, tapi kepada etnis-etnis lain juga mengalami tantangan yang sama. Permasalahannya, sekuat apa kita, semampu apa kita dalam menghadapi tantangan itu. Nah, kalau kita lihat sekarang hari ini seluruh dunia, bahkan kita sampaikan terkhusus Indonesia mengalami wabah pandemi ya. Kita berharap kita untuk Bumi Langkat justru Putra Melayu menjadi garda terdepan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Tentunya dibutuhkan kolaborasi. Tidak bisa Putra Melayu sendiri, tapi karena ini sudah menjadi wabah nasional, perlu ada kolaborasi antara Putra Melayu melakukan korelasi-korelasi, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota, dengan pihak-pihak terkait, untuk bisa bagaimana bersama-sama memikirkan solusi untuk masalah ini. Nah, jadi saya pikir kalau tantangan buat kita, bagaimana Putra Melayu menjadikan sebuah tantangan, merubahnya menjadi sebuah peluang. Nah, ini kita perlukan dalam rangkaian bahwa sebenarnya Putra Melayu ini SDM-nya juga cukup punya kemampuan di dalam mengisi pembangunan yang ada di Indonesia pada umumnya. Ini sudah terbukti. Kalau bicara puak Melayu itu kan bukan tertuju pada satu titik, umpamanya di Deli Serdang, Kabupaten Langkat, tapi di semua lini. Di Kalimantan juga ada Melayu, di mana juga ada Melayu. Nah, potensi inilah yang saya pikir kita kan ada sekarang beberapa organisasi-organisasi yang menaungi puak Melayu ini, ada MAPMI ya, dan lain sebagainya. Kita coba bagi Putra Melayu yang merasa punya sense of belonging terhadap puak Melayu itu sendiri, punya rasa memiliki terhadap puak Melayu itu, bisa memberikan input, bisa memberikan masukan lewat organisasi, bahkan bisa juga secara person, secara pribadi. Secara pribadi seperti apa? Yang saya maksudkan itu, kita dengan potensi yang ada di Kabupaten Langkat, kita bicara skup kecil Kabupaten Langkat itu, bagaimana melihat peluang yang ada di Kabupaten Langkat, saya secara pribadi ya tentu punya tanggung jawab moral untuk bersama-sama dengan Putra Melayu bisa memberikan way out, jalan keluar, solusi untuk Putra Melayu yang mungkin dalam hal ini menghadapi beberapa permasalahan. Buat kita Melayu ini harus berada di depan, karena ini Langkat adalah tanah Melayu. Jadi jangan pernah mau berpangku tangan, jangan hanya jadi penonton, kita harus jadi pemain. Segala sesuatunya bisa kita buat rembukan. Nah, di sini ada MAPMI, kita dorong. Begitu. Apa yang bisa kita ambil peluang di Kabupaten Langkat? Kira-kira begitu. Bang, zaman kan sudah berubah. Memang putra-putra Melayu memang masih ada duduk di pemerintahan dan di sebagian di akademisi kan. Tapi juga di kampung-kampung kita Melayu di Langkat ini masih ada anak Melayu kita yang putus sekolah. Kalau menurut Abang, bagaimana ke depan memotivasi anak Melayu agar mau sekolah untuk SDM-nya lebih baik lagi secara merata gitu Bang? Sebenarnya kalau dalam bentuk motivasi ya, dalam bentuk motivasi itu secara khusus pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan-kemudahan untuk
anak-anak bisa sekolah, walau kita tahu di masa pandemi ini masih belum dibolehkan sekolah tatap muka. Tapi kita harus punya kesadaran yang penuh. Kita yang mengaku sebagai Putra Melayu ini merasa punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada sanak saudara kita, kawan kerabat semua, bahwa jangan sampai ada anak-anak dari kaum kita yang tidak sekolah. Ini memang tidak bisa dibuat semacam formulasi khusus untuk itu, tapi paling tidak ada penyampaian informasi terhadap keluarga kita yang mungkin anaknya tidak sekolah, kita sampaikan. Nanti kalau ada kendala berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dalam hal-hal yang untuk bisa anaknya sekolah, ayo sama-sama kita siap memberikan solusi. Bang, terkadang begini bang, ada anak Melayu yang malu dia mengaku dirinya Melayu. Malu dia mengaku Melayu dan dia pun nggak ngerti apa itu Melayu itu. Ini bagaimana nih untuk orang-orang yang malu mengaku Melayu ini menurut abang? Kita harus punya kebanggaan menjadi putra Melayu. Kalau dia sudah merasa malu untuk mengaku dia putra Melayu, nggak usah perlu lagi kita bina. Kita cukup ingatkan kalau putra, karena ini datangnya dari dalam secara indef, bahwa kita putra Melayu, kita punya tanggung jawab dalam membesarkan Puak Melayu, kita punya tanggung jawab dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat Melayu. Itu datangnya dari dalam. Jadi kalau sudah mengakui sebagai putra Melayu pun dia nggak mau, apalagi berbuat untuk Melayu. Jadi hal-hal yang begini saya pikir udah nggak perlu ini. Saya pikir itu. Bang, terima kasih banyak bang sudah memberikan waktu luang abang nih. Iya. Bincang-bincang kita ya kan tentang kemelayuan di Langkat, di bumi Langkat dan Berkuah. Semoga abang sehat-sehat aja dalam menjalani tugas, dan ke depan kita doakan dan harapkan agar Melayu ke depan bisa bangkit bang ya. Ya. Insya Allah begitu. Ini tergantung Melayunya. Ya. Kita mau bangkit, kita mau stuck, ini tergantung kita. Betul, karena hari ini kan semua Puak etnis di seluruh Indonesia ini punya kedudukan dan hak yang sama di mata hukum. Dan tinggal kita berperan, kita berkolaborasi. Jangan hanya duduk dengan Melayunya aja, tapi kita perlu berhubungan dengan Jawa, dengan Karu, dengan yang lain. Tapi dengan satu catatan bahwa kita insya Allah mau maju bersama-sama. Harmonis bang ya. Harmonis, itu dia.